Balik lagi bersama gue Retiro. Di video kali ini gue ingin mengutarakan suatu hal. eh gue rasa harus, apa namanya, diri gue harus benar-benar mengurangi waktu kerja gue. Karena ketika gue schedule-nya itu di waktu-waktu yang sekarang ini, gue di dalam fase schedule di video gue itu terhadap sosial media di YouTube itu, apa namanya, 3 hari dalam sepekan. Jadi, dan di hari yang sekarang itu gue udah schedule di bulan depan gitu. Jadi ibarat kata gue boleh nggak bekerja di bulan yang akan datang, tapi gue sekarang masih di rumah dan gue ingin keluar. Jujur gue ingin keluar, dan akhirnya apa namanya, yang menyebabkan waktu kerja gue menjadi berkurang terkait dengan proses bisnis ini. Dan tapi gue ingat kalau misal gue banyak banget hal yang harus gue kerjakan di bulan depan, takutnya itu keteter. Salah satunya gue menjadi master of ceremony di suatu acara, dan gue bilang bisa. Kenapa gue bilang bisa ya? Dan akhirnya ya itu adalah suatu tanggung jawab yang harus gue jalanin. Dan pas gue, apa ya, ada suatu tanda accept atau deny, itu gue merasa suatu ada enjoynya. Tapi ketika gue udah mendekati hari H, bro, jadi apa ya, kayak malas untuk menjalani hal semacamnya, karena ada hal yang harus gue lakuin eh, lainnya gitu kan, bro. Setelah itu, selain dari gue jadi hal yang gue sebutin sebelumnya, itu gue ada tanding salah satu sport yang gue dulu suka, yang gue masih suka di SD. Itu gue playing futsal, dan itu tandingnya di pekan depan dan hal semacamnya. So I feel like gue ingin keluar, dan gue ingin kehidupan sosial gue makin berkembang juga, nggak hanya berkaitan dengan ngembangin diri. Kan pengembangan diri itu berkaitan dengan lu ngembangin segala aspek dalam hidup lu, nggak cuma berkaitan dengan fisik, bukan berkaitan dengan cloud atau kekayaan lu, tapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial, keluarga lu gimana, teman lu gimana, dan hal semacamnya. So kita langsung membahas ke topik di video kali ini, itu berkaitan dengan kenapa pemikiran ini berkembang. Dan dalam suatu influencer, apa namanya, dalam dunia influencer, salah satunya yang gue sering apa namanya, yang gue benar-benar trigger, itu berkaitan dengan influencer di luar negeri, yaitu Andrew Tate, yang dimana dinotabenkan kalau semisal dia itu sering berubah pikirannya. Dan gak hanya beliau, juga berkaitan dengan influencer-influencer lain. Dan ketika gue belum terjun ke dalam gue memberi advice dan hal semacamnya, gue katakan hal itu sebagai scammer dan hal semacamnya, gak konsisten. Cuman yang gue pikirin di sini adalah pemikirannya itu berkembang, bisa jadi itu adalah hal kejujurannya. Contoh, kalau semisal influencer ini mengatakan A terhadap permasalahan B, tapi di 2 tahun yang akan datang beliau mengatakan C terhadap permasalahan yang sama, yaitu permasalahan B. Masa lo mau beliau ini konsisten untuk pakai taktik A secara terus menerus terhadap permasalahan B? Lo pasti tahu apa yang gue maksud. Cuman itu menghambat perkembangan masalah tersebut, dan akhirnya solusinya itu tidak tercapai. So lo pasti tahu apa yang gue maksud di sini, dan kita langsung masuk ke teks. Jadi setiap manusia itu pemikirannya berkembang, itu pasti. Gue nggak harus berbicara secara finish terhadap kenapa manusia pemikiran berkembang dan hal semacamnya. Cuman kan tidak semua orang itu love as being a content creator atau menjadi influencer yang selalu memberikan advice. Ketika suatu content creator itu di bulan Januari mengatakan A terhadap permasalahan atau bidang B, di 2 tahun kemudian bisa dibilang mengatakan pakai taktik C terhadap permasalahan atau bidang B. Per audiens atau penonton mengatakan kalau beliau ini tidak konsisten, selalu mengubah pemikirannya dan hal semacamnya. Padahal pemikiran itu berkembang. Jadi setiap umur ya pasti pemikirannya itu berubah dan hal semacamnya, lebih advance. So, dan itu bisa itu adalah alasan yang pertama kenapa pemikiran itu berubah dari influencer tersebut. Dan bisa jadi influencer tersebut itu mengatakan taktik kepada kategori orang yang berbeda. Gue akan jelasin ini lebih lanjut di Canva mungkin ya.
Ini gue gambar otak buat thumbnail. Kok gak kayak ini, gak klik bro. Oke. Jadi bisa jadi influencer tersebut itu ngasih advice di dua kategori orang yang berbeda. Misal ada orang yang 25 tahun dan ada orang yang 19 tahun. Ini umur-umuran gue, ini 25 tahun. Di umur 25 tahun, mungkin itu terkait dengan gym itu cuma 3-4 kali per minggu. Cuman influencer lain itu, misal, itu dia itu perkembangan dalam mengirimkan advice itu dari dia umur muda di 19 tahun sampai 25 tahun. Tapi pas dia 25 tahun, karena emang dia ini emang udah semakin tua ya, dari 19 tahun sampai 25 tahun, dia mengatakan kalau misalnya pergi ke gym itu cuma 3-4 kali kalau dia. Cuman ada penontonnya itu yang masih 19 tahun. Dan umurnya 19 tahun ini, penontonnya audiensnya itu yang umur 19 tahun ya tidak setuju dengan hal ini, karena dan ini nggak salah siapa-siapa sih. Bisa salah influencer karena harusnya mengkategorikan misalnya tiap channel itu fokus buat umur ya 19 tahun dan ini buat yang 25 tahun dan hal semacam, dan itu buat makin PR gitu. Ya ini pokoknya hal yang seperti ini. Cuman kalau di umur 19 tahun pergi ke gym itu harus tiap hari dan hal semacamnya, 7 times a week dan hal semacamnya gitu bro. Cuma ada satu hal yang ingin gue utarain, dan pasti lu punya influencer yang dimana itu beda umurnya sama diri lu, dan ketika emang lu beda sama beliau, itu lu merasa kayak ada negativity emotion. Contohnya, kalau dalam contoh gue itu dalam berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan bisnis, pernah mengutarakan kalau misal jangan membuat free community. Tapi dalam perjalanan beliau itu, perjalanan yang bilang jangan pakai free community, beliau pernah mengadakan call dan itu gratis, dan itu semacam free community. Dan akhirnya gue membuat free community dengan alasan kalau misal gue ingin memperkenalkan platform school di negara gue gitu, karena ya pasti belum banyak yang tahu terkait dengan platform school ini. Oke, kita langsung lanjut lagi. Jadi ketika lu emang komplain gitu, atau para penonton itu komplain terkait dengan wah influencer itu selalu berubah pemikirannya, emang lu mau dia tetap konsisten untuk pakai taktik A secara terus menerus terhadap permasalahan bidang yang sama, bidang yang B tadi, padahal itu kebohongan, sehingga menimbulkan suatu kehambatan gitu. Itu pertama, karena berkaitan dengan pemikiran itu berkembang, dan alasan yang kedua tadi gue udah utarain, itu berkaitan dengan kategori orang yang memberikan advice yang berbeda dari apa yang gue mau ngomongin. Memberikan advice terhadap dua kategori orang yang berbeda. Karena advice yang diutarakan itu diberikan pada umur atau kategori orang yang berbeda. Semisal ada orang yang umur 19 tahun dan ada umur yang 25 tahun, dan itu kalau memberikan advice kepada dua orang ini itu pasti berbeda. Contoh, diri lu yang umur 19 tahun akan berbeda, lu akan memberikan advice kepada diri lu yang umur 25 tahun. Contohnya dalam hal pergi ke gym yang seperti gue jelasin sebelumnya, atau berkaitan hal produktivitas, mungkin umur yang 19 tahun itu harus benar-benar ya. Habis itu ada pun dalam segi omongan, diri lu yang 19 tahun itu berkaitan dengan lu sering ngomongin terkait dengan keuntungan pribadi, cloud, dan segala macam hal dalam lu ngomongin sales. Tapi ketika lu di umur 25 tahun, lu akan berbicara dengan program gue untuk membantu keuangan keluarga gue lebih dewasa gitu, yaitu berkaitan dengan keuangan keluarga dan hal semacamnya. So, bagi diri lu yang mau selamatin mental lu, gue lagi buat program berkaitan dengan Saved Mentality. Lu bisa join di programnya itu di link paling atas di bawah video ini.
ya gue baru aja berubah terkait dengan tadinya berkaitan dengan fisik, yaitu program fisik, dan sekarang gue berubah ke program mentalitas bagi diri lo yang ingin ngembangin mentalitas lu, selamatin mentalitas lu yang semakin buruk karena berkaitan kebiasaan buruk yang mungkin sebelumnya lu pernah lakuin dan hal semacamnya. Sosialisasi juga lu jadi jelek dan hal semacamnya, dan itu juga buat bantu keuangan keluarga gue, dan akhirnya gue makin happy dan gue juga makin happy dan hal semacamnya. Win-win solution. So itu dia kenapa pemikiran atau pikiran ini berkembang. See you on the next video.